Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dan senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya tidak luput dari pertolongan, taufik serta izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul di rumah Allah. Perkumpulan yang insyaallah diberkahi, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang insyaallah membawa cahaya bagi kita di dunia dan di akhirat, karena sengaja kita kumpul di sini dalam rangka mencari cahaya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu. Rasulullah SAW manusia biasa, bukan begitu? Rasulullah manusia biasa, makan seperti kita makan, minum seperti kita minum, sakit seperti kita sakit. Bahkan beliau wafat sebagaimana kita pun wafat. Hanya saja bedanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menurunkan cahaya Allah, sebagai utusan Allah untuk menurunkan cahaya Allah, sehingga di antara judul Nabi diutus oleh Allah, Allah katakan liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya apa yang dimaksud? Cahaya wahyu atau cahaya ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di zaman Abu Jahal, di zaman Abu Lahab, matahari juga sudah muncul. Ya. Di zaman orang-orang musyrik Quraisy dahulu, matahari juga sudah muncul. Hanya tetap zaman itu disebut zaman dzulumat, zaman kegelapan. Gelap, gulita. Padahal matahari sudah muncul. Ya, ketika Umar masih kafir, Abu Bakar masih kafir, Utsman masih musyrik. Ya, ketika tidak ada yang beriman kepada Allah di kota Makkah dikala itu, zaman disebut zaman dzulumat. Artinya apa dzulumat? Kegelapan. Ya.
Padahal matahari sudah muncul belum? Sudah muncul. Ada lampu, ada. Ya, yang menerangi area rumah mereka. Namun tetap Allah vonis sebagai zaman dulumat. Namun ketika diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berubah zaman. Ya, yang tadinya dulumat menuju nur. Minad dulumati ilan nur. Cahaya. Cahaya apa yang dimaksud? Wallahi tidak ada cahaya yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut kecuali cahaya wahyu, cahaya Quran, cahaya sunnah, cahaya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, siapapun yang senantiasa bersinggungan dengan wahyu, maka dia akan hidupnya bercahaya. Ya, dengan semangat mencarinya, menuntutnya. Ya, menuntut ilmu. Dan siapa yang tidak bersinggungan dengan wahyu, dengan tidak semangat datang ke majelis ilmu, tidak semangat menuntut ilmu, maka walaupun di tengah zaman sekarang ini tetap hidupnya akan berada di atas kegelapan. Maka bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita kembali dimudahkan untuk bermajlis ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan cahaya kepada kita. Insya Allah yang cahaya ini akan bisa kita manfaatkan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keikhlasan, semangat, dan kita dianugerahkan oleh Allah ilmu yang manfaat. Baik. Adapun pembahasan kita di hari ini, pembahasan yang indah, ya, sangat indah. Saking indahnya, bukan hanya kita yang membutuhkan kepada pembahasan ini, bahkan seluruh nabi pun oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang nikah. Nikah apa nikah lagi? Nah, nikah ya. Nikah dulu. Kalau nikah lagi nanti ibu-ibu marah-marah. Pembahasan tentang nikah. Allahu akbar. Ni'mah. Antum udah nikah belum? Antum sudah nikah belum? Belum. Antum nikah belum? Galau kan? Galau. Ya. Belum nikah galau. Semoga antum dimudahkan insyaallah segera menikah, ya. Ibu-ibu tidur ya? Oh enggak. Ibu-ibu, kalau punya anak 21, 22, terus 23, 24, 25, 26, punya putri 26, 27, 28, belum nikah, kira-kira gimana, Bu? Aduh, udah mulai pusing tuh. Ya, si putrinya juga sudah mulai ngerengek, orang tuanya juga sudah mulai pusing. Laku nggak nih anak gua gitu kan? Ya, naam. Kenapa ma'asyal muslimin? Subhanallah. Karena tabiat manusia, setelah Allah ciptakan berpasang-pasangan, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan, lalu ditanamkan di dalam jiwa kita tabiat. Tabiat apa Ustaz? Tabiat laki-laki cinta suka awewe-nya, awewe suka lelaki, laki-laki suka wanita, dan wanita suka laki-laki. Hatta hewan, apalagi kita, termasuk para nabi terdahulu.
Karena Allah Subhanahu wa taala katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ya. Hubbu asy-syahawat. Dalam surat Al-Imran ayat 14 Allah katakan zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Dihiaskan, Pak. Dihiaskan zuyyina lin-nas. Ya, di hati manusia hubbus syahawat. Ada kecintaan terhadap hawa nafsunya, ada kecintaan dalam dirinya. Kecintaan terhadap apa? Yang paling pertama Allah sebutkan hubbus syahawat minan nisa. Dari wanita. Wanita ke laki-laki. Makanya yang belum nikah nih bahaya nih. Ini nggak laku apa? Nggak suka cewek nih. Nggak suka cewek masalah nanti jadi lagi bete. Lagi bete, LGBT. Naam. Ya, atau belum kali Ustaz belum dapat ya. Naam, tapi hubbus syahawat. Dan itu bukan aib. Ada laki-laki suka wanita bukan aib, tabiat. Yang aib laki-laki suka laki-laki. Ya. Wanita suka laki-laki bukan aib. Tabiat. Hubbus syahawat. Ya. Maka subhanallah nikah yang paling pertama adalah kebutuhan. Butuh. Kita ini butuh nikah. Makanya Pak, hubungan suami istri Allah gambarkan dengan apa? Lihat dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 107 78 ayat tentang puasa. Allah katakan uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Kami halalkan bagi kalian di malam puasa menggauli istri kalian. Dulunya enggak boleh, Pak. Lalu Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat istri-istri kalian. Masya Allah, Pak. Kalau bikin tesis doktor ini bisa untuk 10 doktor nih, Pak. Apa maksudnya istri pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat istri? Salah satu orang bilang filosofi, kita katakan hikmah dari kalimat ini, istri pakaian buat kalian, kalian pakaian buat istri. Anda butuh pakaian enggak? Butuh. Ada nggak yang keluar tanpa, maaf ya, tanpa busana gitu, gelo itu mah. Ya, ada yang keluar tanpa busana, namanya orgil. Ya, semua kita butuh pakaian. Maka Allah gambarkan hubungan suami istri seperti pakaian, saling membutuhkan. Nah, ditambah lagi, masya Allah, Pak, hubungan suami istri. Kecintaan istri seorang wanita kepada laki-laki, laki-laki kepada wanita adalah keindahan. Masya Allah, nikmat. Hidup ini, ya, hidup ini Bu, Pak, hidup ini penat, penuh dengan kepenatan. Maka hiburannya bagi kita adalah laki-laki ya wanita, wanita ya laki-laki. Itu hiburan kita. Saya ingin tanya, Anda boleh dengarkan musik tidak? Tidak boleh. Anda boleh bersenang-senang dengan yang diharapkan oleh Allah dari musik, dari ya menonton film-film yang tidak benar, ya bernyanyi, bersenandung. Ada batasannya dalam syariat. Ya. Maka subhanallah, satu hiburan yang dibolehkan dalam agama kita yang halal, maaf, yaitu istri kita, istri suami kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, lihat di antara keutamaan menikah, ya, keutamaan menikah Allah katakan, disebut dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi tadi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda kebesaran Allah, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan untuk terjadi apa? Agar terjadi apa? Litaskunu ilaiha.
agar kalian merasa nyaman, damai. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Allahu akbar. Indah nikah itu, Pak. Antum sudah nikah? Indah kan? Pengen lagi? Oh, nanti. Antum sudah nikah? Belum indah hidupnya. Iya. Nah, karena Allah katakan litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa damai dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di tengah kalian saling tresno, ya, saling cinta, saling dedeh. Warahmah dan mawaddah, saling cinta, warahmah dan kasih sayang. Allahu akbar, nikmat. Makanya saking nikmatnya Nabi nggak cukup 4, Pak. Kalau kita cukup 4 aja. Nabi diberikan oleh Allah keistimewaan, iyalah kan dia kerjaannya banyak, makanya dikasih hadiah sama Allah. Berapa hadiahnya Rasulullah? Boleh dari 4 lebih. Beliau pernah menikahi 14 wanita, wafat di atas 9 wanita. Tapi ini jangan coba-coba antum contoh. Ya, antum 1 aja belum, jangan contoh 4, jangan 9. Ya, Masya Allah. Makanya Bu, di antara, dengarkan kata Nabi, di antara sesuatu yang Nabi cintai dari urusan dunia 2. Hubbiba alayya min dunyaya, dicintakan kepada hatiku dari urusan duniaku 2. Apa itu? At-tib. Apa at-tib? Hah? Ini. Apa? Minyak wangi. Nabi suka banget minyak wangi. Yang kedua, an-nisa, awewe. Wanita. Naam, tapi ya sehat. Ya. Apa namanya? Manusiawi. Dia subhanallah. Adapun Nabi diberikan kelebihan lebih dari 4, yaitu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi SAW menikah pun ya banyak tujuan-tujuan yang lain. Makanya yang dinikahi dari, maaf dalam tanda kutip, bikr, perawan oleh Nabi hanya 1. Sisanya janda-janda. Ya, sebagian janda tua oleh Nabi SAW. Maka ma'asyal muslimin, ya, menikah adalah kebutuhan dan keindahan. Kebutuhan syahwat, ya, naam, kebutuhan. Menikah kebutuhan syahwat. Saya ingin tanya, kalau Anda sudah tua renta, nggak punya anak gimana? Nggak punya keturunan, lalu Anda hidup sendirian tanpa pendamping, nyuci sendiri, masak sendiri, aduh, nyuci sendiri katanya, masak sendiri, tidur sama bantal sendiri, ya stres, Masya Allah. Kebutuhan hidup, adanya pernikahan dan keindahan. Namun ma'asyal muslimin, kebutuhan dan keindahan ini, ya, kebutuhan dan keindahan ini akan tercapai dengan suci dan hakiki ketika diframe atau dibingkai dengan syariat. Ya, dibingkai dengan syariat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, yang menginginkan hambanya bahagia, hambanya suci, hambanya bersih, dan menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi hambanya. Pak Bu, Allah ini inginkan kita bahagia apa sengsara? Ar-Rahmanur Rahim, menginginkan kita bahagia apa sengsara? Lurus apa melenceng? Gelap apa bercahaya? Allah menginginkan Anda masuk surga atau neraka? Naam, Allah paksa Anda supaya masuk surga. Allah larang Anda supaya ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka keindahan ini dan kebutuhan dan keindahan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedemikian rupa dengan syariat yang dikenal dengan syariat aqdun nikah. Ada enggak Pak Punten yang melampiaskan kebutuhan dengan cara yang haram? Ada enggak? Lihat Alai bin Jablay. Lihat, ya, ada tidak Pak? Banyak.
Naudzubillah. Sekarang bukan hanya di kota, di kampung-kampung. Parabola, tahu parabola enggak? Parawan bobol ti heula. Ya? Nah, berzina. Wal iyadu billah. Makanya, dan ini dosa dahsyat. Ini dosa muamalah, interaksi yang dahsyat. Wala taqrabu zina, dekat aja enggak boleh, Pak. Makanya pintu-pintu zina Allah tutup, tundukkan pandangan. Tutup aurat. Tidak boleh chattingan dengan wanita yang bukan mahram, apalagi ketemu. Sekarang ini kan ketemu terbagi dua, Pak. Ada ketemu langsung atau tidak langsung, lewat Facebook. Haram. Di Facebook ente banyak nama cewek itu. Interaksi sama ente yang dia bukan mahram, haram. WA-an walaupun antum neng, dah bangun subuh belum neng, haram. Iya. Awas nih pemuda-pemuda belum nikah, antum nih yang sudah nikah, bangunin anak tetangga cewek cantik, nggak boleh, haram. Itu sama dengan bertemu. Kata Nabi SAW, yakhluwanna rajulun bimra'atin, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita illa wa kana syaitanu salisuhuma, kecuali setanlah yang ketiga. Kalau Adam saja terganggu, bagaimana anak Adam yang lemah imannya? Diganggu, digoda oleh setan, laknatullah alaih. Nah, maka ditutup pintu-pintu zina. Ya, ditutup pintu-pintu berzina. Wanita, Bu, Pak, tidak boleh melembutkan suara karena ini bisa menimbulkan zina. Wanita tidak boleh banyak keluar rumah karena ini bisa menimbulkan zina. Wanita tidak boleh keluar rumah semerbak bau nyong-nyongnya. Bau minyak nyong-nyong, tahu minyak nyong-nyong enggak? Semerbak baunya, zina dia, kata Nabi. Karena ini semuanya ya bisa menjulurkan campur baur laki-laki dan wanita tanpa batas, haram. Karena ini semuanya jalan-jalan menuju la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena zina itu fahish, keji, memalukan, ya, dan merusak kehormatan. Nah, dan konsekuensi di belakang zina, anaknya pun gak jelas anak siapa. Anak siapa ini? Anak rame-rame. Ya, anak gak jelas. Mau nikah anaknya, bapaknya siapa? Gak tahu siapa bapaknya. Innalillah. Dan anak zina, walaupun setelah zina dinikahi oleh yang menzinahinya, tidak boleh haram untuk dinisbahkan kepada bapak yang menzinahinya dulu. Maksudnya bapak hasil zina, anak hasil zina, walaupun setelah berzina dia nikahi itu wanita itu, maka tidak boleh dinisbahkan. Misalkan yang berzinanya si Komeng, misalkan ya punya anak namanya Khadijah binti Komeng, tidak boleh, haram. Walaupun itu air mani dia, air mani dia. Kalau menikah dalam keadaan menggauli hasil dari zina, maka diharamkan untuk dinisbahkan kepada abahnya. Walinya siapa, Ustaz? Hakim, wali hakim. Ya, naam. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Akhirnya naudzubillah ikhwan, ya, Allah tutup semua pintu yang bisa menghalangi keindahan abadi. Karena nikah itu kebutuhan dan keindahan yang abadi. Subhanallah, dalam surat Ar-Ra'd, Pak, kalau bisa kita ini rombongan, Pak. Rombongan bersama siapa? Rombongan masuk surga bersama siapa? Jannatu adnil ladzi wa'adtahum. Ya. Wa man salaha bi abaihim. Lihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Allah katakan jannatu adnil ladzi wa'adtahum. Surga Aden yang kami janjikan buat mereka. Siapa mereka ini? Wa man salaha min abaihim, yang saleh-saleh dari abah-abah mereka. Wa azwajihim, dan dari istri dan suami-suami mereka. Wa dzurriyyatihim, dan dari keturunan-keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Ya, dan malaikat menunggu mereka, lalu malaikat itu mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Ya, keselamatan bagi kalian karena ketabaran kalian. Lihat di sini, kita ingin, Pak, pernikahan kita ini, mahligai rumah tangga ini, ya, sampai kita bertemu dengan Allah, rombongan keluarga masuk surga, anak masuk surga, istri masuk surga, suami masuk surga, kakek masuk surga, abah masuk surga, masya Allah. Ya,
Nah, ini sekali lagi harus dibungkus dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syariat kita ini sempurna, Pak. Syariat kita ini sempurna. Subhanallah, khususnya bab nikah ini bukan hanya sekedar dikatakan, bahkan dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik fikihnya maupun prakteknya dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, alhamdulillah, ya, kita yang beragama Islam, agama yang sempurna, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada syariat kita bagaimana kita membungkus, ya, kebutuhan dan keindahan ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin indah, dan indahnya bukan Rabbana atina fid dunya saja, tapi berlanjut wa fil akhirati hasanah. Indahnya sampai negeri akhirat. Masya Allah. Ya. Nah, semoga yang belum menikah segera dimudahkan menikah. Yang sudah nikah terserah Anda. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Di sini kita mengikuti alur penulis, ya, mengikuti alur penulis. Pertama, tentang hukum menikah, ya, hukum menikah. Pak Bu, hukum menikah, hukum asalnya nikah ini disyariatkan dalam agama kita, ya, sunnah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai pernah Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan tuntunanku, maka dia bukan termasuk golongan an-nikahu sunnati, kata Nabi. Tuntunanku. Bahkan lihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, bahwasanya ini tuntunan bukan hanya tuntunan Nabi, bahkan seluruh Nabi. Allah katakan, walaqad arsalna rusulan min qablika, telah kami utus rasul-rasul sebelummu, hai Muhammad, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan. Masya Allah. Ya, jadi nikah ini bukan hanya syariat Rasulullah, bahkan dari semenjak sebelum Rasulullah, dari para nabi juga sudah dianugerahi oleh Allah, ya, istri dan keturunan, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu makruh, Pak Bu, makruh, ya, kalau Anda sudah mampu menikah lalu Anda tinggalkan sementara ada kebutuhan, makruh. Bahkan haram hukumnya Anda tidak menikah tapi Anda takut kalau Anda berzina. Kalau tidak nikah bisa terjerumus kepada zina, maka haram bagi Anda tidak menikah dan wajib menikah. Makanya hukum nikah itu, Pak, sebetulnya kembali kepada personal, ya. Terkadang hukumnya wajib. Gimana wajib, Pak? Dia punya kemampuan. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak punya kemampuan pun secara harta, tapi takut sekali dia kalau tidak menikah dia berzina, terjerumus kepada perzinahan. Sudah tidak ada yang menghalangi lagi dia untuk berzina. Taib, maka wajib atasnya menikah. Wajib atasnya menikah. Taib. Kalau dia memiliki kecenderungan ingin menikah tapi tidak mampu, tapi masih bisa terjaga dari zina, maka sunnah baginya menikah. Sunnah baginya menikah. Namun karena tidak mampu, misalkan ya, belum ada, sebagaimana kata Nabi, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu menikah, baik secara harta, secara kemampuan bisa menggauli istri, maka hendaknya segera menikah, karena keadaan menikah lebih baik daripada tidak menikah. Ya, gimana, semangat ya, semangat. Betul. Keadaan menikah, subhanallah, berapa sih kita sudah punya penghasilan, sudah berapa? 500.000, bismillah sudah. Apalagi sudah 1 juta, bismillah sudah menikah. Ya, tapi cari wanita yang bisa diajak kompromi, ya, dengan kekurangan atau kesederhanaan kita.
Karena keadaan menikah lebih baik daripada tidak menikah dalam berbagai sisi. Makanya punten ya, saya terkadang mendapatkan curhat dari seorang ummahat atau ibu-ibu atau seorang istri tentang maaf ya keburukan suaminya. Lalu dia ingin minta cerai. Saya bilang jangan bermudah-mudah minta cerai. Ente keadaan menikah lebih baik daripada keadaan menjanda dalam keadaan tidak menikah. Ya, nah, hanya saja kata Nabi faman la ya fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa mensucikan kemaluan. Faman lam yastati', dan kalau belum mampu, memang tidak mampu, khawatir ya, fa alaihi bisyam, maka hendaknya dia banyak berpuasa. Tidak mampu di sini mana Ustaz? Tidak mampu secara nafkah. Ya misalkan belum ada sama sekali penghasilan, kalau anak menikah dia mungkin susah nanti, sulit. Ya, maka hendaknya dia banyak berpuasa. Ya, maka pemuda-pemuda yang belum nikah nih puasa aja tiap hari nih. Puasa apa nih? Puasa belum nikah Ustaz. Boleh. Puasa mutlak namanya. Ya, puasa mutlak, nah, ya. Masya Allah. Ikhwani fillah azakum. Jadi hukum nikah gimana? Hukum nikah secara umum disyariatkan sunnah, ya, sunnah hukumnya sunnah muakkadah yang ditekankan. Tapi secara personal berbeda-beda. Bahkan ada yang menikah haram, Pak. Kalau ada yang menikah sampai haram baginya menikah. Siapa dia? Laki-laki yang maaf secara harta tidak kemampuan, secara syahwat juga tidak mampu. Dan kalau dia menikah dia akan mendolimi istrinya, maka haram baginya menikah. Tidak ada kepentingan, tidak ada kebutuhan. Secara syahwat dan secara harta pun tidak ada, dan dia pun khawatir kalau dia nikah mendolimi wanita, maka jangan menikah. Termasuk dalam hal ini adalah maaf ya hukum poligami. Secara umum hukumnya sunnah saja, boleh dan sunnah, ya, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Taib, dan juga Allah katakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang kau inginkan, yang kau cintai, ya, dari wanita-wanita 2, 3, 4. Ya. Lalu Allah katakan fa ilam yas'afa, kalau kalian tidak hadir, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak adil, berapa? 1 saja. Ya, maka hukum secara personal bisa berbeda-beda. Sipulan tidak mesti di sipulan wajib, tidak mesti di sipulan wajib. Mungkin disipulan sunnah, mungkin disialan menjadi haram nikah itu. Bahkan bisa menjadi makruh nikah itu. Ya, nikah itu bisa menjadi makruh. Nah, maka hukum nikah berbeda-beda. Ya, tapi hukum asalnya adalah disyariatkan, disunnahkan dan ditekankan. Ya, disyariatkan, disunnahkan, ditekankan. Ya, oleh karena itu Pak Bu, ya, ada di sini lihat hadisnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, ada 3 orang datang kepada Nabi SAW. Ya, 3 kelompok datang kepada Nabi SAW. Lalu mereka bertanya kepada Aisyah gimana sih ibadahnya Nabi itu. Lalu setelah diceritakan oleh Aisyah ibadahnya Nabi, mereka merasa kok ibadah Nabi ibadahnya sedikit amat ya. Adapun saya, katanya, saya ini, kata salah seorang dari mereka, ana usallil laili abadan. Adapun saya ini senantiasa sholat malam selama-lamanya dan tidak tidur malam. Yang satu lagi, adapun saya tidak pernah buka di siang hari, puasa terus. Yang ketiga bilang, adapun saya la atazil wadun nisa, adapun aku tidak akan pernah mau menikah. Maksudnya ingin fokus ibadah dan ibadah, aku tidak ingin menikah. Maka terdengarlah cerita ketiga kelompok ini. Ya, lalu kata Nabi, kalian yang mengatakan ini dan itu tadi, yang satu enggak tidur malam, sholat terus, yang satu enggak pernah buka siang, puasa terus, yang satu tidak pernah akan menikahi wanita, dia akan mengebiri dirinya sendiri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ama wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillah, aku manusia yang lebih takut kepada Allah daripada kalian. Inilah akhsyakum lillah walakinni asum wa uftir. Namun aku seorang sosok yang terkadang aku puasa, terkadang aku berbuka. Ada saatnya aku berpuasa, ada saatnya aku berbuka. Wa usalli wa arkud, aku juga salat malam dan aku juga tidur.
Ada saatnya aku tidur, ada saatnya aku salat malam. Wa atazawwajun nisa, bahkan aku pun menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati, lihat kata Nabi. Dan siapa yang benci atau tidak suka dengan tuntunanku, falaisa minni, bukan termasuk golonganku. Pak Bu, oleh karena itu bagi yang meninggalkan nikah, ya, karena tidak suka menikah, ini meninggalkan sunnah, dan kata Nabi SAW bukan termasuk golonganku. Na'udzu, dibenci ya oleh Allah dan Rasulnya, ya. Bahkan tadi nikah ini wajib bagi yang punya kebutuhan. Makanya lihat di sini, wa yajibu 'alal qadir alaihi da khasya 'ala nafsil 'anat. Wajib atas yang sudah mampu, Pak. Mampu sih dia, mampu secara fisik, mampu secara harta. Wa yakhsha 'alaihi al-'anat, dan dia pun takut terjerumus kepada zina, maka hukumnya wajib atas dia. Ya, ini pemuda-pemuda nih. Antum sudah mampu belum? Insya Allah. Takut zina tidak? Takut? Wajib berarti. Wajib antum segera nikah. Ayo kapan nikah? Enggak punya, nanti anak kasih. Tahun depan. Innalillah, musibah tahun depan. La haula wala quwata illa billah. Besok nikah. Bulan depan siap ya? Bulan depan menikah. Kok tahun depan? Masih lama sekali. Ya. Iya sudah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah mudahkan antum insyaallah. Naam, ya. Karena zina hukumnya haram, ya, li'anna zina haram wa kadzalika mu'addi ilaihi, ya, begitu juga hal-hal yang bisa menunjukkan kepada zina. Tayyib. Barakallahu fikum, itu seputar hukum nikah. Maka hukum asal nikah disyariatkan, bahkan di sunnah yang ditekankan, ya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Tayyib. Pak Bu, ikhwan, perhatikan. Nikah ini, maaf, bukan sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu. Betul sih, salah satu hikmah nikah untuk meredak syahwat. Ya tak? Pak Bu, kata Nabi, maaf, kalau antum di jalan melihat wanita yang bukan mahram lalu tertarik, segeralah datangi istrimu supaya syahwatmu terobati. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang lumrah, bahwa seseorang menikah karena ingin meredak syahwat. Meredak syahwat. Karena manusia punya kecenderungan kepada syahwat. Baik. Dan tidak dihalalkan, maaf, syahwat dalam tanda kutip mani atau sperma, air mani. Ya, tidak dihalalkan di dalam agama kita kecuali dengan dua cara. Cara pertama istri atau suami, cara yang kedua apa? Hamba sahaya. Ya, Allah katakan walladzina hum li furujihim hafidun. Di antara pak ciri orang yang beriman dan bertakwa dan ahlu surga, apa kata Allah dalam beberapa ayat banyak. Dalam surat Al-Mu'minun di awal, dalam surat Al-Ma'arij di tengah. Kata Allah walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka yang senantiasa menjaga kemaluannya, illa, kecuali ala azwajihim, kepada istri dan suami-suami mereka, au ma malakat aimanuhum, atau kepada hamba sahaya mereka. Jadi yang halal cuma dua, ikhwan. Tambah lagi satu, tiga, apa? Mimpi, boleh. Mimpi ketemu kebo nggak pakai celana misalkan. Ya, lalu antum keluar mani, boleh. Tapi mimpi nggak sengaja. Tapi kalau ada kebo nggak pakai celana di jalan, jangan. Antum dalam keadaan terjaga tidak tidur, yang ngejar-ngejar kebo, jangan. Ya, naam. Maka yang dihalalkan cuma tiga. Sekali lagi bahwa masyaallah muslimin, naam, hikmah nikah diantaranya untuk meredak syahwat, untuk meredak syahwat. Namun bukan hanya itu hikmah menikah. Pak, Bu, maaf ya, syahwat itu sehari dua hari selesai, Pak. Tapi yang kita inginkan, sebagaimana Allah katakan dalam surat Ar-Rum tadi ayat 21,
sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa sakinah? Tenang, cinta, rahmah, kasih sayang. Pak Bu, tenang, cinta, kasih sayangnya ya ketika berbulan madu atau setelahnya bulan. Oh, sampai kita wafat, sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek. Baik, ditambah lagi, masyaallah muslimin, subhanallah, kita ingin dari pernikahan kita ya muncul generasi-generasi hebat, bukan begitu? Betul tidak? Enak. Qurrata a'yun, generasi-generasi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Masya Allah. Bukan hanya ibunya yang qurrata a'yun, bukan hanya ayahnya yang qurrata a'yun. Muncul dari hasil pernikahan kita anak-anak yang qurrata a'yun. Allahu akbar. Menyejukkan pandangan, menjadi kebanggaan, membanggakan, bukan sampah di masyarakat. Dan anak ini celengan, Pak. Celengan di dunia. Coba antum, kan tidak semuanya tua nih, tidak selalu muda kita ini. Ada masa-masanya kita tidak produktif, Pak. Maaf ya, umur 60, 70 sudah mulai tidak produktif, Pak. Gigi sudah mulai copot, kaki sudah mulai tambah satu pakai tongkat. Iya. Naam, tidak bisa lagi beraktivitas mencari dunia. Lalu kalau tidak punya keturunan bagaimana, Pak? Setelah Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, lihat nenek-nenek kakek kita dulu. Anaknya 11, Masya Allah. Di kampung anaknya 11. Mereka sudah tua renta, mereka senang. Yang satu ngirim transfer uang, yang satu transfer pulsa, yang satu transfer beras. Masya Allah. Ya. Apalagi dia punya usaha, anak-anaknya yang melanjutkan perusahaannya. Betul apa tidak? Nah. Dan ketika nanti kita wafat, Pak Bu, ketika kita wafat nanti, siapa yang diantar yang akan terus mentransfer pahala buat kita? Siapa? Kata Nabi, kalau ente wafat, kalau antum mati, maka putus amal antum, kecuali ilmu yang manfaat, sedekah jariyah, terus anak saleh. Ilmu nggak punya, sedekah nggak pernah, ya minimal ente punya anak soleh. Ya, anak soleh yang senantiasa mendoakan. Oleh karena itu, Pak, satu, bahwasanya nikah bukan untuk sekedar melampiaskan hawa nafsu, ya, namun ada hikmah yang sangat besar. Ingin sakinah, ingin mawadah, ingin rahmah, dan ingin muncul dari pernikahan kita keturunan-keturunan yang saleh. Maka Pak, jangan sembarangan mencari pasangan. Ya, jangan sembarangan mencari pasangan. Bu, Pak, yang sudah menikah, alhamdulillah, semoga telah diberikan pasangan yang baik. Yang belum menikah atau ingin menikahkan anak dan cucunya, maka cek and recheck dulu. Ya, jangan sembarangan mencari pasangan. Oleh karena itu di sini muallif rahimahullah membuat sebuah pembahasan ayun nisa khair. Wanita mana yang baik yang untuk kita nikahi? Jangan-jangan asal cabut tuh. Ya, dapat dari mana tuh? Dari Facebook. Ya, istri dapat dari Facebook, Pak. Dari mana? Kemarin ya, masuk apa? Sinema bahasa kita. Bioskop. Masuk bioskop dapat tuh. Cewek. La. Ya. Asal cabutlah. Maka subhanallah, Pak Bu, ya, di sini kita perlu kriteria siapa wanita yang yang pantas kita nikahi. Ya, jangan sembarangan. Kenapa? Dia calon ibu kita, dia calon istri kita, dia calon pendamping kita, dan kita pun ingin bersamanya sampai tua. Jangan pernah ada cerita cerai dalam keluarga kita. Dan kita ingin bersamanya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, pembahasan di sini pertanyaan ayun nisa khair, wanita mana yang paling baik, lalu nanti ada pembahasan setelahnya ayur rijali khair, laki-laki mana yang paling baik. Taib. Qala di sini ditanya oleh kata beliau, man arada nikah
Falyataharram minan nisa man tatawaffar fihinna hadhihi sifat. Kalau Anda hai laki-laki ingin menikahi seorang wanita, maka hendaknya perhatikan sifat-sifat berikut ini. Satu, ya, antakuna dzata din. Ini yang paling pertama, Pak. Cek and recheck bagaimana agamanya. Bagaimana akidahnya, Pak? Jangan-jangan Syiah dia. Jangan-jangan Ahmadiyah dia. Jangan-jangan ternyata Hindu atau kejawen. Lah. Hah? Ahlus sunnah bukan. Akidahnya bagaimana akidahnya? Yang kedua bagaimana ibadahnya? Jangan-jangan nggak pernah sholat. Hah? Jangan-jangan puasa juga lewat. Jangan-jangan innalillah keluar rumah tanpa jilbab. Bagaimana ibadahnya kepada Allah? Kalau bisa Pak cek apakah dia juga rajin mengamalkan yang sunnah-sunnah. Makanya Pak punten ya, kriteria pertama cek sholatnya Pak wanita ini. Ya, karena kata Nabi, almar'atu awewe eta, wanita itu, idza sholat khamsaha, kalau dia senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, masya Allah, sholat 5 waktunya dia jaga dengan berjamaah ya Pak, dengan berjamaah, dengan khusyuknya, dengan sunnah nabinya, wasamat syahroha, dan dia pun senantiasa menjaga puasa di bulannya di Ramadan, wa ata'at ba'laha, dan dia pun senantiasa mentaati suaminya, maka wanita ini akan disuruh memilih surga oleh Allah. Surga mana saja silahkan. Maka cek dulu Pak, ikhwan, cek dulu bagaimana akidahnya. Yang kedua bagaimana agamanya. Yang ketiga bagaimana akhlaknya. Akhlaknya buruk gak? Tanya kepada temannya, tanya kepada keluarganya, tanya kepada tetangganya. Makanya nanti Pak ya ada fase pertama nanti Anda yang belum nikah nih, atau yang akan menikahkan anaknya. Fase pertama, fase menemukan calon pasangan. Menemukannya ini bisa dengan cara dikenalkan oleh teman, atau misalkan seseorang menawarkan anaknya, atau biasanya melalui orang tua ada calon. Itu fase pertama, siapa dulu yang Anda akan nikahi. Lalu setelah itu check and recheck. Ya, harus periksa. Yang paling pertama periksa agamanya, mencakup akidahnya bagaimana sih dia akidahnya, ngajinya di mana dia, ya, bagaimana pemahamannya terhadap agama, jangan sampai sesat nih Pak. Cek juga ibadahnya, bagaimana ibadahnya, taat atau tidak. Masya Allah, ternyata dia seorang penghafal Quran, Masya Allah, ya dia pun sudah ngaji, sudah salihah. Cek juga akhlaknya, tanya akhlaknya bagaimana, ya, naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak lihat. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4. 1, lima liha, karena hartanya. Oh, Masya Allah, dia seorang wanita saudagar Pak, punya harta. 5 liha. Atau wali hasabiha, karena keturunannya. Ada orang semangat, kenapa? Karena tuh keturunan raja, keturunan presiden, senang dia, ya, keturunan ningrat. Baik. Atau li jamalnya, atau karena kecantikannya. Ya, subhanallah, yang penting cantik Pak. Subhanallah, ini yang banyak nih Pak sekarang. Kriteria utama cantik atau ganteng. Subhanallah Pak, punten ya. Kita sering dengar apa itu acara apa dulu ya, mungkin nggak tahu masih ada nggak dulu itu apa namanya, acara kisah seputar iblis atau apa namanya itu. Subhanallah ya, selebritis, artis kurang cantik apa, kurang kaya apa, kurang ganteng apa. Subhanallah, maka ketika mereka menikah rame Pak, bahkan seluruh media meliputnya. Subhanallah, setelah 1 bulan ternyata mereka sudah masing-masing ke pengadilan, ribut, ya. Kenapa? Karena kriterianya hanya cantik, kaya, ganteng, ya, punya kedudukan. Ikhwan, Nabi katakan walidiniha, nikahi wanita karena agamanya. Lalu kata Nabi, dikomentari karena agamanya ini,
Fadfar bidatid din. Cari wanita yang memiliki kekuatan agama. Taribat yadak, beres urusan ente. Ini yang belum nikah nih. Ya, cari yang paling utama kekuatan agama. Wallahi ikhwan. Maaf ya, kami yang sudah nikah nih dan kita dan antum yang sudah menikah tahu semuanya. Cinta yang menggebu-gebu itu akan hilang sebulan 2 bulan. Secantik apapun lihat istri tetangga hitam lebih cantik. Karena di mata antum wanita yang sudah antum nikahi sudah nggak ada setannya. Istri tetangga yang jelek itu ada setannya. Betul nggak? Dilihatnya cantik, dihiasi oleh setan. Istri antum nggak ada setannya sudah. Ya, oleh itu naudzubillah min dzalik ikhwan, maaf ya, naudzubillah, semoga Allah jaga. Banyak orang yang tidak menikmati istrinya karena dia senantiasa menikmati istri orang lain. Baik secara langsung menikmati wanita-wanita yang lewat di hadapannya atau tidak langsung melalui video porno, foto porno dan sebagainya. Dia tidak menikmati istrinya padahal istrinya lebih cantik daripada yang ada di video itu. Kenapa? Dicabut kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicabut kenikmatan dengan yang halal. Dan istrinya sudah tidak ada setannya. Jadi hawa nafsu, birahi, syahwat yang bergebu-gebu itu paling sebulan 2 bulan, setelah itu biasa. Nah, apa yang membuat setelah itu rumah tangga menjadi langgeng apa? Agama suami dan istrinya, akhlak suami dan istrinya, ketaatan suami dan istrinya kepada Allah. Itu yang akan membuat langgeng. Ini sudah mah nggak cantik, agamanya buruk lagi. Bahkan cantik tapi akhlaknya, agamanya, ibadahnya buruk, maaf tidak akan langgeng. Maka yang menghiasi rumah tangga setelah nanti cinta yang bergebu-gebu adalah agama, adalah akhlak, adalah masya Allah ya, pekerti, dan itu dibungkus oleh agama. Makanya kata Nabi, fadfar bidatid din, carilah wanita yang memiliki kekuatan agama, taribat yadak, maka kau akan beres urusanmu. Alhamdulillah, semoga insya Allah kita yang sudah menikah dijaga agama kita oleh Allah. Naam, semoga istri-istri kita disolehkan dengan dia senantiasa terus menguatkan agamanya. Kita pun demikian dalam rangka melanggengkan hubungan rumah tangga kita. Dan yang belum menikah, baik laki-lakinya maupun wanitanya, jadikan ya kriteria yang paling utama agama. Cantik setelahnya dan seterusnya itu nomor 2 ikhwan. Betul, sahih. Ya, walaupun masya Allah kalau antum dapat yang 4-4-nya masalah itu. Ya, agamanya kuat, cantiknya oke, anak lurah lagi. Ya, hartanya juga berlimpah. Oh, mantap itu. Tapi kan tidak semuanya kita bisa dapatkan seperti itu. Maka jadikan akhi, ya, agama menjadi kriteria pertama. 1. Maka cari wanita yang beragama. Insyaallah, apalagi sudah ngajinya di atas sunnah, bukan Syiah, bukan Ahmadiyah, bukan Sufiyah, ya, bukan juga ya kelompok-kelompok sesat. Ya, cantik sih, tapi teroris, ISIS, waduh dibom nanti antum. Ya, jangan. Cari yang akidahnya benar, ibadahnya lurus, akhlaknya mulia. Ya, maka tes agama, tes agama. Yang kedua, antakuna bikran. Baiknya kalau menikahi bikran, yaitu perawan, sebelum dia menikah dengan orang lain. Kenapa? Ya, nah di sini kecuali ada maslahat, ya, kecuali ada maslahat. Ini khususnya bagi yang belum pernah menikah, ya, khususnya kecuali ada maslahat. Jabir bin Abdullah, suatu saat dia datang kepada Nabi. Kata Jabir, tazawwajtu imra'atan fi ahdi Rasulillah. Aku pernah menikahi seorang wanita, aku menikah dengan seorang wanita di zaman Rasulullah. Falaqaitun Nabi, maka aku pun bertemu dengan Nabi. Faqala ya Jabir, tazawwajta? Jabir, ente udah nikah belum? Qala na'am, sudah. Ya, aku sudah nikah. Bikran aw saiban, perawan atau janda? Qultu saib. Aduh, aku dapat janda Rasul. Gak dapat perawan. Ya, fahala bikron tula'ibuha wa tuda'ibuka. Kenapa tidak perawan? Ya,
dia bercumbu denganmu dan kamu pun bercumbu dengan dia. Dia bermain-main denganmu, kamu pun bermain-main dengan dia. Maksudnya apa di sini, ikhwan? Wallahu alam. Kata para ulama, karena famal habibu ilal habibil awwali. Sebetulnya kecenderungan cinta itu kepada kekasih yang pertama. Ya, kecenderungan cinta itu ada bekas cinta kepada kekasih yang pertama. Maksudnya kalau di sini suami, kalau seorang wanita sudah pernah punya suami dengan suami yang pertama, maka mau tidak mau ada bekas cinta di hatinya kepada suami yang pertama. Ya, sehingga tidak 100% dengan Anda, plus lagi mungkin naudzubillah suka membanding-bandingkan. Suami anak yang dulu gini, aduh paling gak enak tuh Pak. Ya, kalau dibanding-bandingin sama orang paling gak enak itu Pak. Ya, dan seterusnya. Hanya saja faqala, maka qultu ya Rasulullah innali akhwat. Kenapa aku nikahi janda yang mungkin umurnya pun sudah berumur? Karena aku nih punya adik-adik wanita. Aku nih ditinggalkan oleh ibuku dan aku punya adik-adik wanita yang masih kecil-kecil. Faqasitu an tadkhulu baini wa bainahun. Maka aku khawatir ketika aku menikahi wanita yang masih kecil atau perawan, malah jadi ribut dengan adik-adikku ini. Aku ingin mereka yang mendapatkan pengganti dari ibuku yang bisa menaungi mereka juga. Oh, fadaka idan, ya sudah kalau gitu nggak apa-apa. Ada maslahatnya. Ya, ada maslahatnya. Namun di sini tentu saja bukan artinya ya tidak boleh atau tidak baik menikahi yang sudah pernah menikah. Boleh saja. Gimana antum? Mau cari janda apa mau cari perawan? Oh, perawan, baik, alhamdulillah. Perawan nggak dapat, terus gimana kalau yang lamar janda? Nggak apa-apa. Oh, masya Allah, ada janda nggak di belakang? Tapi subhanallah, kita juga punya contoh. Saya bilang tadi, subhanallah, Nabi SAW menikahi seumur hidup cuma satu perawan, sisanya janda. Walaupun kebanyakan janda walaupun sebagian besar mereka dalam umurnya belum sampai tua, seperti Hafsah putri Abu Bakar Siddiq dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah dicerai oleh suaminya masih umur kepala 20. Ya, Zainab juga kepala 20. Ya, na'am. Barakallahu fikum. Namun sekali lagi di sini bukan artinya tidak dilarang untuk atau tidak baik menikahi janda, tidak. Namun subhanallah, kalau bisa ada wanita yang belum pernah dinikahi itu lebih baik. Yang selanjutnya ikhwan, sifat wanita apa? Walud al-wadud. Walud al-wadud. Apa walud? Calon banyak anak. Bukan banyak anak, calon banyak anak. Ya. Al-walud calon banyak anak, dan wadud. Usahakan Pak dikenal wadud. Apa wadud? Pecumbu. Bukan wanita yang cuek bebek. Bukan wanita yang tidak punya cinta, tidak punya kasih sayang, tidak pecumbu. Ya, ada kan, maaf ya Bu ya, mungkin ada wanita begitu laki-laki cuek aja dia. Mau apa kek? Ya, nggak pernah mau bersolek, cuek aja dia. Ya, naam, badan bau pun cuek aja dia. Lah, wanita perindu, wanita pecumbu yang sangat nanti mencintai suaminya. Taib. Namun di sini walud, Pak, walud itu artinya calon banyak anak. Calon banyak anak. Bagaimana cara mengetahui wanita itu calon banyak anak? Naam, yaitu salah satunya dilihat dari keturunannya atau keturunan sebelumnya. Dari orang tuanya, dari kakeknya, atau dari adik kakaknya. Oh, masya Allah, ternyata dia anak ke-11. Oh, berarti banyak anak bapaknya. Ternyata dia anak ke-11. Ya, atau masya Allah, lihat kakaknya sudah punya 5, 10, adiknya juga demikian, atau mungkin kakeknya dahulu, maka dicek juga tuh Pak walud. Maaf ya, karena tadi di antara hikmah menikah adalah dalam rangka memiliki keturunan. Rabbana hablana min azwajina, terus wa dzurriyyatina, anugerahkanlah kepada kami istri dan keturunan. Karena di antara kebutuhan setelah menikah, Pak punten, maaf ya,
Antum Masya Allah umur berapa? 27, 28 belum menikah, galau. Setelah itu nikah, Alhamdulillah kayak baru turun gunung tuh. Oh napas dia, Alhamdulillah udah nikah. Setelah menikah Pak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok nggak ada juga anak nih? Sudah mulai galau lagi Pak. Ya, karena kecenderungan kecenderungan kecintaan dunia minan nisa'i wal banin. Setelah punya istri, punya anak, ya maka itu pun diantisipasi sebelum nikah. Ya, antisipasi sebelum nikah yaitu ya agar mencari wanita yang disenyalir bisa walud. Apa walud? Calon banyak anak, tidak akim. Maaf ya, tidak akim yaitu mandul, ya, tidak akim atau mandul. Maka itulah itu apa, dan diantaranya juga ikhwan kata Nabi, tazawwajul wadudal walud, ya, nikahilah wanita yang pecinta, pecumbu dan calon banyak anak. Fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat. Makanya punten ya Pak, orang Yahudi itu tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan umatnya untuk banyak anak. Maka dia bikin propaganda, banyak anak itu miskin, banyak anak itu tidak sejahtera, 2 anak keluarga sejahtera. Ya subhanallah, kita ini terkadang lebih tawakal ya Pak, kurang tawakal daripada nenek kakek kita. Nenek kakek kita dulu di kampung, ya Allah kerjanya cuma di sawah, nyangkul di sawah, nyangkul di rumah, jadi 11 anak. Subhanallah, anaknya 11, 10, Masya Allah. Ya, ada salah seorang ustadz yang kita kenal, dia 20 bersaudara. 20 bersaudara dari 1 istri. Mantap enggak tuh? Masya Allah, 20 bersaudara. Luar biasa. Ya padahal dia kerjanya biasa saja dulu kakek kita ini. Kita ini Masya Allah rumahnya bertingkat, mobil mengkilat, ya, harta di mana-mana, tapi kita takut kalau punya keturunan banyak. Lah, kalau bisa KB itu terjemahnya keluarga besar, atau bahasa Sunda KB, cina KB, tahu KB itu? KB, cina. Apa KB? Semuanya keluarin. Nah, subhanallah, sekarang Anda merasa risih anak banyak, tapi nanti ketika Anda sudah tua, Anda butuh anak banyak. Pak, anak cuma 2, yang satu sakit, yang satu mati. Gimana coba? Anak cuma 2, yang satu sakit, yang satu mati. Waduh. Lalu ikhwan jangan pernah takut. Kenapa? Wala taqtulu auladakum. Jangan kalian bunuh anak kalian. Ya nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rizki kalian dan anak-anak kalian, bukan Allah. Bukan kita. Allah yang memberikan rizki. Pak, wallahi saya ingin tanya, ketika anak itu di perut Anda, Allah tentukan apa? Allah tentukan apa diantaranya? Ajalnya, rizkinya. Sudah, dia bawa rizki sendiri, dia punya rizki sendiri. Walaupun kita menjadi sebabnya. Masalahnya ini kita ini bukan kurang rizki, kurang tawakal, kurang yakin, kurang takwa kepada Allah. Padahal kata Allah, wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari segala mulutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rizki dari jalan yang tidak dikira-kira. Termasuk ikhwan, maaf nih yang belum nikah nih, ya alhamdulillah kami nih yang sudah menikah melihat adanya keluasan rizki setelah menikah. Betul tidak? Nah, adanya keluasan rizki setelah menikah. Allah yang bilang, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, nikahilah orang-orang sendirian di antara kalian dan yang saleh-saleh dari hamba dan hamba sahaya atau wanita atau laki-laki kalian, iyakunu fuqara, kalau kalian dalam keadaan fakir, yughnihimullah, Allah akan kayakan kalian. Lihat kata Nabi, salasun, ada 3 kelompok manusia, hakun alallahi aunuhun, yang Allah wajib menolongnya. Salah satunya siapa? An-nakih yuridul afaf. Di antara yang wajib ditolong oleh Allah, yang menikah, yang ingin mensucikan dirinya, ditolong oleh Allah. Tenang saja. Tapi memang harus ada sebab. Sebabnya apa? Ya sebabnya dagang, nge-grab, ngojek. Boleh? Enggak mesti harus punya kedudukan dulu. Enggak pernah harus punya gaji besar dulu, sudah menikah. Ya insya Allah yakin, dan terus kita berdoa kepada Allah, jangan lupakan Allah berdoa.
Ya, ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta rezeki yang luas kepada Allah, insyaallah Allah mudahkan. Ya, setelah ini semangat menikah nih. Jangan bilang setahun lagi, lama banget itu. Sebulan lagi ya. Ya, ya, siap ya insyaallah ya. Nah, sudah kerja belum? Sudah. Masya Allah. Berapa penghasilan sebulan? Masya Allah. Alhamdulillah sudah punya sebab. Nikah. Segera menikah. Baik. Itu ciri wanita. Pertama, agamanya baik. Agama ini mencakup apa? Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Cek and recheck. Makanya cari wanita, Pak. Masya Allah. Apalagi dia sudah hafizah Quran. Masya Allah sudah ngaji. Cariin. Kita ini sudah di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhajus salaf. Cari yang semanhaj dengan kita, di atas pemahaman salafus saleh. Masya Allah. Ya, cari wanita suci. Cari wanita suci. Karena dia calon dari ibu-ibu kita. Calon ibu-ibu, ya, calon anak ibu dari anak-anak kita maksudnya. Calon ibu dari anak-anak kita. Kemudian yang kedua, ya, Masya Allah, kalau mendapatkan perawan itu lebih baik, ya, walaupun tidak tertutup kalaupun janda. Ya, yang ketiga, naam, cari wanita yang calon bakal banyak anak. Ya, calon banyak anak. Ya, dengan dilihat. Ya, bahkan boleh Pak, sebagian ulama mengatakan boleh antum tes secara kedokteran bagaimana di kesuburannya sebagainya sebelum nikah. Karena Nabi bilang al-walud calon banyak anak, ya. Naam. Sebaliknya ayu rijal khair, laki-laki mana yang baik? Ya. Laki-laki mana yang baik? Naam, maka sebaliknya juga Pak. Bapak yang punya anak putri, ibu yang punya anak putri, atau Anda wahai akhwat, baik akhwat yang belum menikah atau yang sudah menikah, juga jangan asal ngambil laki-laki. Ya, tentu saja dia pemimpin. Bahkan dia akan menjadi tuan dan wanita akan jadi hamba sahayanya. Ya, karena wanita ketika sudah menikah, ketataannya turun mutlak kepada suaminya setelah Allah dan Rasulnya. Coba kalau suaminya naudzubillah misalkan, maaf ya, bukan di selain agama, di luar agamanya, dan ini zina, tidak boleh wanita menikahi di luar agamanya berzina. Ya, katakan wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki Nasara atau Yahudi, ya, maka dia berzina selama hidupnya. Dan anaknya tidak boleh dinisbahkan kepadanya karena ini anak zina, ya. Atau naudzubillah muslim sih, tapi muslimnya naudzubillah Syiah, muslimnya Ahmadiyah, muslimnya Sufiyah, ibadahnya enggak jelas, ya, dia nyambat-nyambat di kuburan atau melakukan bid'ah dalam agama, ditambah lagi dikenal akhlaknya buruk, dia juga pelaku maksiat, pelaku kefasikan. La. Dia akan menjadi pemimpin kita dan dia akan menjadi ayah bagi anak-anak kita. Ayah madrasah pertama juga bagi anak-anak kita. Maka di sini Nabi memberikan isyarat, dengarkan ikhwan, kata Nabi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang kepada kalian, hai orang tua atau hai wanita, datang kepada kalian man tardawna dinahu, seseorang yang kalian ridhoi agamanya. Masya Allah, agamanya bagus. Wa khuluquhu, dan akhlaknya. Agamanya di sini akidahnya, Masya Allah, ibadahnya. Pak, makanya ya, maaf nih, terkadang kita ini terobsesi dengan apa? Dengan urusan dunia saja. Pertama kali yang ditanya ketika ada calon suami atau calon menantu, antum kerja di mana? Sudah mandiri belum? Mandi sendiri? Rumah maksudnya sudah sendiri, gimana, berapa gaji? Itu ya terkadang ya kriteria pertama. Ya ikhwan, wallahi keliru. Kriteria pertama wallahi yang wajib ditanya, ya, setelah kita kenali akidahnya. Nah, perlu ada tes Pak, tes apa ini? Personalia. Ya, dites. Ditanya bagaimana akidahnya, di mana Allah? Jangan-jangan dia ditanya di mana Allah, Allah di mana-mana ntar. Ini musibah. Musibah ini. Di mana Allah, Allah di mana-mana.
Terus ditanya lagi, di mana engkau sholat? Dilanggar. Sholatnya dilanggar ternyata Pak, bukan di masjid. Maksudnya dilanggar tuh sholatnya nggak pernah sholat. Ya, dijawab bagaimana sholatnya? Coba bagaimana praktekkan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi. Ya, pertama kali ditanya tentang bagaimana kesungguhnya beribadah, akidahnya. Lalu ditanya tentang akhlaknya. Ya, baru setelah itu untuk cek bagaimana pendidikannya, bagaimana itu penghasilannya sebagainya. Makanya di sini kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu, apabila datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, fazawijuh, sudah nikahilah. Sudah nikahilah. Insya Allah yang lainnya akan ikut. Ya, yang lainnya akan turun. Apalagi dia sudah punya penghasilan. Ya, walaupun mungkin penghasilannya sederhana, tapi agamanya hebat, akhlaknya mulia, masya Allah. Itu yang akan menjadi, yaitu penenang di tengah rumah tangga. Wa illa, kalau kalian tolak dan kalian tidak lakukan, ya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah di bumi ini. Maksudnya apa? Kriterianya hanya sekedar dunia saja, dunia, masya Allah, ya. Yang penting datang bawa Mercedes Benz, lalu dicek ternyata gajinya 100 juta, ya, ternyata dia alay, ya, ternyata dia naudzubillah akidahnya buruk, ibadahnya buruk, akhlaknya buruk, wallahi tidak akan lama. Bahkan subhanallah, Anda memberikan putri Anda barangkali ke harimau yang lapar, ke musang yang jahat. Naudzubillah, betapa banyak Pak. Allah, jangan pernah ada cerita anak kita dipukulin suaminya, anak kita didolimi oleh suaminya. Jangan sampai, ya. Maka carikan bakat buat anak kita dan buat kita, laki-laki yang kita ridai agamanya, satu manhaj, satu akidah, semangat ibadah, masya Allah, dikenal dengan akhlak mulia. Wallahi, dialah yang akan membimbing kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagaimana caranya Ustaz? Ya alhamdulillah, ya, cara untuk mendapatkan calon suami, calon istri, yang pasti maaf, tidak ada istilah pacaran dalam agama kita. Ya, istilah pacaran, saling mengenal secara pribadi, ya, mengawali pernikahan dengan, ya, saling mengenal secara pribadi, baik secara langsung misalkan, ya interaksi langsung, atau melalui media Facebook atau WA dan sebagainya lah, ya. Maka kita bisa mencari mungkin dahulu teman sekolah kita, atau mungkin subhanallah dikenalkan oleh teman kita, atau mungkin ayah kita mencarikan untuk kita. Sebagaimana subhanallah Pak, dahulu ya, para sahabat, Abu Bakar mencarikan untuk anaknya kepada Umar, kepada Utsman, ditawarkan, akhirnya ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Boleh Pak, ya, dan ini sunnah, ya, orang tua mencarikan untuk anaknya, ya, mencarikan untuk anaknya. Taib. Bahkan kalau bila tidak menimbulkan fitnah, boleh seseorang menawarkan dirinya, seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki, ya, apakah antum siap menikah? Siap, oke, sampai situ saja. Setelah itu hubungkan dengan orang tuanya. Bukan kita yang interaksi, hubungkan dengan orang tuanya. Ya, nanti orang tuanya yang berinteraksi dengan kita dan kita berinteraksi dengan orang tuanya. Ya, ketika ada seseorang yang siap menikah. Sehingga di sini, lihat di sini kata mu'allif, wala ba'sa bi an yu'ridul insan, tidak apa-apa seseorang menawarkan ibnatahu, putrinya, ukhtinya, saudarinya, al ahlil khair, kepada orang yang baik. Ya, tidak mengapa. Apalagi sekarang misalkan, ya, ada orang yang, ya, biasa menjomblangi, ya, kalau ingin punya istri misalkan tanya si fulan, dia punya enggak, ada enggak dia punya wanita tidak yang siap menikah. Biasanya kalau ada wanita siap nikah, ngabarkan ke si fulan, ke ustadz fulan, boleh, ya, meminta dan mencari, ya, dengan secara tidak langsung. Ya, sebagaimana di sini disebutkan tentang bagaimana, lihat di sini ada cerita Pak, bahwasanya Umar bin Khattab, ya, ketika Hafsah sudah menjadi janda, ya, dicerai oleh suaminya dari Jahsh bin Hadaqah As-Suhami. Jadi ketika masih musyrik, ya, dulu Hafsah dinikahi oleh Jahsh,
Ya, lalu setelah cerai dan sudah iddah, maka Umar datang kepada Utsman, ya, menawarkan Hafsah, mau nggak antum nikah dengan putri ana Hafsah? Lalu Umar, ya, aku lihatlah nanti. Tapi ternyata Umar tidak kasih jawaban beberapa hari. Lalu Rasul pun menawarkan kepada Abu Bakar Siddiq, ya, putrinya itu Hafsah. Sama, ternyata Abu Bakar Siddiq pun, ya, Abu Bakar Siddiq pun tidak memberikan jawaban. Akhirnya subhanallah, Nabi SAW ditawarkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW, ya, Nabi SAW, Umar menawarkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menerimanya. Lalu Abu Bakar bertanya kepada kepada Utsman. Ya, Utsman bertanya kepada Abu Bakar, apakah engkau pernah ditawari Hafsah? Ya, aku pernah ditawari Hafsah, tapi aku, ya, enggan menerimanya. Kenapa? Karena aku pernah dengar Nabi pernah bercerita tentang Hafsah. Begitu juga Utsman juga demikian. Iya, aku juga pernah mendengar Nabi menyebutkan Hafsah. Subhanallah, mereka menghormati Nabi karena Nabi pernah bercerita tentang Hafsah. Lalu kami tidak berani mengabarkan kepada Umar karena kami tidak ingin membuka rahasia Rasulullah SAW. Tapi pas Umar menawarkan kepada Hafsah, kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW menikahi Hafsah radhiyallahu anha. Di sini, ikhwan, bolehnya kita menawarkan putri kita atau adik kita, ya, kepada orang lain. Baik. Ini kriteria wanita yang dinikahi dan kriteria laki-laki yang dinikahi. Maaf ya, jangan sampai Pak, ya, kita nikah asal menikah, asal dapat wanita, asal cantik, asal kaya lah. Tapi yang paling utama agama dan akhlaknya. Agama dan akhlaknya itu yang akan membuat langgengnya rumah tangga kita. Ustadz, gimana dong Ustadz? Ini udah kadung nikah Ustadz. Ya, sudah kadung nikah Ustadz, istri saya kurang baik atau suami saya kurang baik, maka tidak ada istilah menyesal. Namun bagaimana kita berusaha sekarang memperbaiki istri kita, memperbaiki suami kita. Dengan cara apa? Kita bersungguh-sungguh mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan, selanjutnya, fase selanjutnya di sini sebut an-nadhar ilal maktubah. Bolehnya melihat wanita yang kita pinang. Baik, Pak. Kalau sudah gini, fase pertama menentukan wanita. Fase kedua yang dikenal dengan ta'aruf, saling mengenal. Tapi ingat ya, tidak berinteraksi langsung. Pak, Bu, interaksilah dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan adiknya, karena interaksi langsung ini bisa menimbulkan madarat. Ya, saling mengenal. Bagaimana saling mengenalnya tadi? Tuker biodata. Ya, bahkan boleh menceritakan, maaf, berapa tinggi badannya, berapa berat badannya, apa warna kulitnya, ya, bagaimana sekolahnya, dan boleh juga mencari kabar, Pak. Ini fase ta'aruf, mencari kabar. Oh, si fulan, dia punya teman. Siapa temannya? Fulan. Tanya kepada temannya, tanya kepada tetangganya. Pokoknya fase mencari identitas. Bahkan subhanallah Pak, Bu, kalau Anda misalkan ini nanti, ya, sudah punya calon istri, boleh mengutus adik wanita Anda atau bibi Anda, mengutus bibi atau adik wanita atau kakak wanita Anda, ya, untuk cek, oh, bagaimana dia kesehariannya, akhlaknya, bagaimana maaf tubuhnya, gimana bau ketek apa tidak. Ya, nah, diutus sampai betul-betul, Pak, betul-betul Anda memiliki informasi yang cukup. Oh, oke deh, kayaknya cukup deh, sudah tahu aku gimana warna kulitnya, ya, kemudian akhlaknya, ibadahnya, sebagainya. Dapat informasi. Ini namanya fase ta'aruf, Pak. Setelah kita menentukan siapa wanita yang akan kita nikahi, lalu setelah itu sudah yakin, Pak, sudah ada keinginan menikahnya, maka ada fase kedua namanya an-nadhar, melihat. Boleh antum melihatnya, datang ke rumahnya,
ya, maka si wanita tersebut ditemani oleh mahramnya, maka di sini halal kita melihatnya. Nadhar. Karena yang kemarin baru sekedar informasi. Jangan beli kucing dalam karung. Maka di sini wa man waqa'a fi qalbihi khitbatu imra'atin, kalau sudah di hatinya ada keinginan untuk melamarnya, syuri'a lahun nadhar, maka dibolehkan melihatnya qabla ayaktubuha, sebelum melamarnya. Li hadisi Muhammad bin Salamah, karena hadis Muhammad bin Salamah, khatabtu imra'atan, aku melamar seseorang wanita, faja'altu atakhabba laha, maka aku terkadang berusaha untuk melihatnya, hatta nadartu ilaiha fi nakhlin laha, sampai aku melihat dia sedang di bawah pohon kurmanya. Faqilalah, maka dikatakan kepadanya, ataf'alu hadza wa anta sahibu Rasulullah. Jadi siapa namanya tadi? Muhammad bin Maslamah. Ketika ingin menikahi seorang wanita, dia senantiasa mengintai-ngintai wanita ini, pengen melihatnya. Ya, setelah dia ingin melamarnya, maka ditanya, kau lakukan itu? Kau kan sahabat Rasulullah. Faqala, maka dijawab, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Nabi bersabda, idza alqallahu fi qabli imri'in khitbata mur'atin, kalau Allah telah menetapkan dalam hati seseorang ingin melamar seseorang wanita, fala ba'sa yanzura ilaiha, maka tidak mengapa untuk melihatnya, maka ini melihat yang halal. Kata Nabi ketika Mughirah bin Syu'bah datang kepada Nabi, fadzakartu lamra'atan akhtubuha, lalu aku menceritakan kepada Nabi seorang wanita yang aku akan melamarnya. Faqala, maka Nabi mengatakan kepada Mughirah bin Syu'bah, idhhab, pergi kau, fangdur ilaiha, lihatlah dia, lihat dulu. Udah lihat belum? Belum Nabi, aku cuma dapat informasi saja. Kata Nabi, lihat dan pergi dan lihatlah. Fa innahu ajraru ayyudama bainakuma, karena itu lebih dominan untuk melanggengkan pernikahan kalian. Jangan nih, informasinya putih ternyata hitam atau coklat. Informasinya tinggi ternyata semeter nggak sampai. Informasinya misalkan cantik ternyata jeleng gitu misalkan. Maka disunahkan melihat. Ikhwan, sekali lagi, satu, fase pertama penentuan siapa wanitanya. Yang kedua, fase ta'aruf, cari informasi, saling perkenalan. Si laki-laki mencari informasi tentang wanita itu, si wanita mencari informasi tentang lelakinya, calon suaminya. Fase ketiga, ketika sudah betul-betul ya dia sudah tertarik dengan wanita ini, dengan informasi yang datang kepadanya, maka fase melihat an-nadhar. Pertanyaan, Ustadz, yang boleh dilihat apanya? Naam, di sini khilaf para ulama. Jumhur mengatakan yang boleh dilihat hanya wajah dan ini telapak tangannya. Telapak tangan maksudnya ini Pak, kaf. Ya, ini. Yang dilihat wajah dan telapak tangan. Ini jumhur. Al-Imam Ahmad, dan ini pendapat yang sahih, boleh melihat selain kedua itu, selama bukan aurat yang berat. Berarti apa yang boleh dilihat? Maaf, selama bukan aurat yang berat. Aurat yang berat itu adalah dari lutut sampai dada. Itu aurat yang berat. Aurat yang berat bagi wanita di hadapan laki-laki yang mau dinikahinya. Maka boleh ketika antum mau melamar, ini sebelum melamar Pak, boleh melihat wanita itu selain wajah dan telapak tangan, melihat betisnya, halal. Ya, bahkan di sini Mughirah bin Syu'bah, ya, dalam hadis yang lain, lihat kepada sesuatu yang membuat engkau tertarik darinya. Bahkan lihat di sini Muhammad bin Maslamah, dia sembunyi-sembunyi ngintip. Tapi bukan ngintip di kamar mandi Pak, ngintip di kebunnya. Kira-kira di kebun dia pakai baju gak? Pakai dong, masa di kebun telanjang? Pakai baju. Tapi bukan pakai baju yang rapi. Mungkin dia membuka kerudungnya. Maka boleh, yang sahih, ketika antum nanti mau menikah, ada acara nador melihat, ya, maka boleh melihat selain wajah dan telapak tangan.
lihat betisnya, lihat wajahnya, boleh membuka apa namanya? Naam kerudungnya, maaf boleh melihat lehernya wanita tersebut. Ya, naam. Adapun setelah di bawah itu tidak boleh. Maaf ya, antara dada sampai lututnya tidak boleh. Ya, tidak haram, tidak diperbolehkan. Nah, itu sudah mewakili insyaallah. Baik, Pak. Oke, nador. Setelah nador, informasi dapat, melihat juga ternyata cocok. Jadi melihat itu Pak untuk memastikan saja, benar enggak nih? Untuk lebih meyakinkan jadi 100%. Setelah itu maka ada termen yang keberapa? Yang keempat. Pertama memastikan siapa wanitanya, yang kedua kita ta'aruf, saling mengenal, cari tukaran informasi, cari informasi dan tukaran informasi. Yang ketiga nador, melihat. Yang keempat melamar, khitbah. Melamarnya. Istikharah dulu Pak, kalau bisa sebelumnya. Ya, setelah melihat antum istikharah dulu. Ya Allah, minta pilihan kepada Allah. Lalu setelah itu pembahasan selanjutnya khitbah. Apa itu khitbah? Talabuz zawaj minal mar'ah bil wasilatil ma'rufati bainan nas. Yaitu meminta melamar Pak, melamar. Apa itu khitbah? Mujarrad wa'dun bizawaj. Meminta untuk menikahinya dan sekedar janji nikah dengan bahasa yang dikenal di tengah mereka. Ya, setelah antum melihat cocok, lalu antum datang ke orang tuanya, atau biasanya di saat itu pula setelah melihat, ya sudah informasi sudah kuat, lalu dia melihat, lalu setelah melihat dia kabarkan, Pak, ya saya sudah cocok, bagaimana kalau saya melanjutkan dengan melamarnya? Lamaran, ya, menyatakan bahwasanya dia ingin melamarnya. Kalau diterima oleh wanita itu, calon wanita atau oleh keluarganya, maka wanita itu disebut wanita makhtubah, wanita yang terlamar. Maka kalau wanita sudah terlamar tidak halal. Ya, kata Nabi SAW, wala yakhtubur rajul ala khitbati akhih. Tidak boleh seseorang melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Dan tidak boleh menerima lamaran wanita, menerima lamaran laki-laki lain yang dia di tengah lamaran laki-laki yang lainnya, kecuali telah dia putuskan. Ma'asyiral muslimin, maaf ya, praktek yang sunnah dalam melamar Pak, praktek yang sunnah dalam melamar hanya sekedar pernyataan saya ingin melamar putri Anda, atau diwakili oleh orang tua misalkan, oh iya Pak, maaf kami datang ingin melamarkan anak saya kepada putri Anda. Ya, sekedar ucapan, tidak ada acara-acara tertentu. Mohon maaf, terkadang Pak ada acara sampai tuker cincin segala. Ya, tukar cincin. Ini adalah budaya Nasrani. Ya, budaya Nasrani. Tidak ada. Di lamaran cukup ya menyatakan kami ingin melamar putri Anda. Adapun misalkan budaya di kita terkadang ya keluarga datang sekeluarga untuk melamar, ya tidak apa-apa. Yang satu bawa kue, tidak apa-apa. Ya. Adapun budaya seperti tukar cincin belum, ya. Nah, ini apalagi naudzubillah Pak, cincin dipakai di sini ya. Ini ada kata orang hikmah atau filosofinya. Ya, orang Nasrani kalau pakai cincin nikah di sini. Kenapa? Karena ini sebagai simbol di dalam agama mereka tidak ada cerai. Coba antum beginikan tangan antum. Kalau kata mereka, kalau di ibu jari masih bisa lepas. Tuh. Kalau di telunjuk masih bisa lepas. Lihat, telunjuk masih bisa lepas. Jari tengah masih bisa lepas. Kelingking masih bisa lepas. Coba dicek jari, coba. Ya. Jari apa? Jari manis tidak mungkin bisa lepas. Lihat, ini bisa lepas, ini bisa lepas, ini bisa lepas, ini bisa lepas kata. Coba jari gigi, apa jari manis tidak akan bisa lepas. Itu apa namanya? Permainan mereka. Sehingga mereka menggunakan cincin di sini ya sebagai bukti bahwasanya tidak akan bisa lepas dari pernikahan mereka. Ini budaya mereka ya. Maka melamar
maka boleh dilamar wanita di sini, ya, wala yailu khitbatal mu'taddah. Namun dilarang kita melamar wanita yang sedang wanita yang dalam keadaan dilamar dan wanita dalam keadaan iddah. Pak, wanita dicerai oleh suaminya belum lepas iddah maka haram untuk dilamar, baik terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Kenapa? Karena wanita yang dalam keadaan iddah dari tolak 1, tolak 2, talak 1, talak 2 yang masih boleh rujuk itu statusnya masih istri. Karena kapan saja suaminya mau rujuk dia wajib ikut, ya, dia harus mau, ya, dan itu istri-istrinya, maka tidak boleh dilamar. Dan wanita yang sudah cerai 3 atau wafat suaminya masih dalam keadaan iddah tidak diboleh dilamar terang-terangan. Adapun dilamar, ya, tidak terang-terangan ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Maka itulah lamaran, dan ingat lamaran itu sekedar janji nikah. Di sini katakan fahiya mujarradu wa'din bizzawaj, lamaran itu sebagai janji nikah saja. Pak Bu, maaf nih ya, terkadang banyak, ya, kalau sudah melamar wanita seakan-akan sudah suami istri, nonton bareng, naik motor bersama, janjian, ngobrol, ketemuan, seakan-akan sudah suami istri. Naudzubillah. Bahkan tidak sedikit, ya, mereka yang sampai terjerumus kepada zina padahal baru sekedar lamaran. Wallahu taala alam. Yaitu barangkali, ya, pra nikah. Pembahasan hari ini baru sampai pra nikah, ya, dari mulai hukum nikah, ya, kemudian wanita mana yang, ya, patut untuk dijadikan wanita pilihan kita, laki-laki mana yang patut menjadi pilihan untuk calon suami kita. Dan tadi boleh, ya, kita mendapatkan calon istri itu, ya, dengan mencari dari orang lain atau meminta kepada orang tuanya, atau orang tua, yaitu menawarkan kepada, ya, laki-laki, kepada seseorang laki-laki. Bahkan seorang wanita pernah ada yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Ini pun boleh, tapi sekedar menawarkan dirinya, setelah itu ketika ingin selanjutnya interaksinya dengan orang tuanya, bukan langsung secara langsung. Kemudian setelah itu, Pak, setelah kita, ya, tahu ada wanita yang ingin menikahinya, maka fase selanjutnya adalah mencari informasi tentang wanita atau laki-laki tersebut yang kita kenal dengan ta'aruf, ya, saling mengenal tapi dengan secara tidak langsung. Lalu setelah itu sampai kepada taraf melihat an-nadhar, ya, kita boleh melihatnya setelah kita pastikan bahwa kita suka kepadanya, boleh kita melihatnya an-nadhar. Dan tadi melihat sampai mana batasan melihat? Jumhur mengatakan wajah dan telapak tangan, walaupun yang sahih boleh, ya, melebih daripada wajah dan telapak tangan, namun sekedar aurat yang bukan aurat mughalladhah, bukan aurat yang berat, ya, tapi itu rambut, betisnya dibolehkan. Kemudian setelah itu kita melamar, dan melamar itu adalah janji nikah, belum nikah, ya, hanya sekedar wa'dun bin nikah, ya. Maka tidak boleh kalau sudah wanita dilamar, maka tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Pertanyaan, ikhwan, boleh enggak wanita membatalkan lamaran setelah dilamar? Boleh tidak? Kalau cerai milik laki-laki, tapi lamaran boleh enggak wanita membatalkan lamaran? Boleh tidak? Boleh. Misalkan ada seseorang dilamar, ada seorang wanita dilamar, ya, lalu dia cocok sudah. Setelah itu ternyata ada sesuatu yang membuat tidak ingin melanjutkan kepada pernikahan, maka boleh seorang wanita membatalkan lamaran. Mohon maaf akhi, mohon maaf Pak, ya, putri saya misalkan tidak ingin lanjut di lamaran ini, maka dari mulai hari ini, detik ini, lamaran Bapak batal atau tidak jadi, tidak lanjut. Boleh, ya, bukan hanya laki-laki, lamaran boleh ditolak boleh diputuskan oleh wanita, ya, boleh diputuskan oleh wanita. Adapun cerai tidak. Kalau sudah bersuami istri, adapun cerai hanya dari laki-laki. Adapun memutuskan lamaran ini boleh dari, yaitu sisi wanita. Wallahu taala alam. Itu barangkali yang bisa sampaikan.
Insyaallah kita lanjutkan nanti tentang akdun nikah, terus khutbatun nikah, hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah dan yang lainnya. Wallahu taala alam. Itu barangkali yang bisa disampaikan di siang hari ini. Semoga Allah berikan kita keikhlasan, ya, dan diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya dipersilakan langsung atau tidak langsung.